Iya, gue sekarang jadi punya platform, gue punya kesempatan untuk bermusik. Menurut gue utamanya itu sih. Tanpa idol mungkin gue nggak akan bisa melangkah sejauh ini dalam waktu 1,5 tahun. Oh ya. Karena gue udah pernah ngerasain gimana caranya jadi musisi yang benar-benar sendiri. Selama 6 bulan, pergerakan itu sangat sedikit gitu. Mungkin gue nggak ketemu sama orang yang tepat, mungkin gue nggak tahu cara-cara yang tepat. Nah lewat idol, keluar idol gue langsung ketemu label gue ketemu sama manajemen yang sekarang. Lebih jelas lah Iya, ya. gue ketemu sama banyak musisi-musisi yang memang sudah ada di dunia ini lebih lama dari gue. Jadi ya itu semua karena idol, nggak bisa dipungkiri. Nah, tadi kita udah ngomongin soal kehidupan lo di luar nyanyi dan nyanyi. Sekarang gue mau masuk ke perbandingan kehidupan lo nih, yang lo rasain ketika lo di idol dan di luar idol ya. Apa sih yang pertama kali lo rasain? Hal yang paling kayak, anjir setelah gue dari idol, gue kayak gini ya? Sebenarnya satu yang dulu gue pasti setiap ada orang nanya ini, gue bilang nggak ada yang berubah. Cuman lately gue merasakan perubahan itu adalah ketika jadi pergaulan gue itu cukup luas. Maksudnya karena gue kan gue memang orang Batak tapi gue sudah lama di Jakarta. Jadi cara gue bergaul, lingkup pergaulan gue sudah mengikuti tren yang ada di Jakarta ini gitu ya. Tanpa mengurangi rasa kehormatan gue sama temen-temen yang ada di daerah lain. Cuman terkadang saat gue ngepost, misalnya gue lagi hangout sama temen-temen gue, atau misalnya gue mempublikasi hal-hal yang jatuhnya personal sama gue, itu terkadang dianggap nggak pantas atau nggak baik sama temen-temen yang mengikuti gue. Mungkin memang di tempat mereka tinggal, hal itu belum dikatakan normal. Gitu. Ibaratnya kultur kita di Jakarta sama Bandung aja tuh udah jauh berbeda gitu. Apalagi sama teman-teman yang masih di pulau luar Jawa. Dan bukan berarti gue yang benar mereka yang salah atau sebaliknya. Cuman memang kita berbeda aja. Jadi mungkin dari situ gue belajar bahwa ya memang Indonesia kan ini cukup berbeda ya. Sangat berbeda, bukan cukup berbeda. Jadi gue harus menempatkan diri gue di mana kalau memang gue nggak mau diserang, gue punya dua opsi. Satu, gue mau bodo amat, gue tetap post apapun yang gue mau, atau dua, gue memfilter. Tapi memfilter ini bukan berarti gue jadi mengurungkan kepribadian gue yang asli atau mengorbankan kepribadian diri gue yang asli, tapi itu bentuk gue menghargai aja orang-orang yang memang udah mensupport gue selama ini gitu. Jadi gue sekarang memilih yang kedua ini gitu. Jadi kalau udah punya gatekeeper sendiri dari diri lo sendiri. Iya, jadi gue bisa memilah dan memilih lah yang mana yang perlu gue posting dan yang mana yang enggak gitu. Sempat ngerasa kayak amazed nggak? Gue udah sampai tahap ini kayak gitu. Sebenarnya gue tahu gue masih kecil banget di industri ini, tapi seiring berjalannya waktu kan puji Tuhan semakin banyak orang yang mengikuti gue, mendengarkan musik gue, dan itu lumayan berasa tuh dibandingkan dulu gue yang bisa. Gue tuh orangnya sebenarnya kalau misalnya gue manggung atau gue ketemu orang atau acara formal, gue tuh harus banget rapih. Gue memang orangnya kayak gitu. Maksudnya gue mikirin baju gue apa, sepatu gue apa, karena gue mau menghargai orang yang... First impression? Iya, gue percaya banget dengan first impression. Cuman kalau misalnya gue nongkrong sama temen-temen gue, atau gue let's say ke supermarket, atau gue ngisi bensin, atau gimana, gue bener-bener lusuh parah, jamet parah. Karena jamet memang kepribadian gue sebenarnya. Aslinya ada dua ya? Ada dua memang. Oke. Terus? Tapi gue bukan Gemini. Oh gua gitu, oke. Nah terus... Zodiak. Dan jadi itu yang... Tadi apa pertanyaan? Gue sampai lupa. Kan? Apa ya pertanyaannya? Ini. Entar dulu, gue juga lupa. Tuh kan, apa pertanyaannya tadi ya? Ini loh. Iya, setelah dan sebelumnya perubahan itu. Jadi gue harus lebih... gue lebih aware aja sih sama sekitar gue. Gue jadi lebih aware, jadi kayak... Sebenarnya gue tetap pakai kaos kutang, gue tetap pakai kaos oblong. Cuman gue lebih aware aja sama sekitar gue. Dari dalam diri gue. Tapi apa yang gue lakukan di luar nggak ada yang berubah. Sebenarnya pertanyaan ini, lo sempat merasa wow nggak? Iya itu. Itu. Oh gitu. Itu. Cuma gaya pakaian gitu-gitu aja. Gaya pakaian juga nggak berubah. Cuman yang tadi gue bilang ada kayak sesuatu dalam diri gue yang lebih kepada kayak gue lagi diliatin nih. Ada orang yang itu. Jadi kayak ada consciousness yang timbul, consciousness baru nih yang ditimbul. Dan gue somehow gue bisa tahu kalau ada orang lagi ngeliatin gue gitu. Nggak tahu kenapa, apakah itu gue GR atau gimana, tapi most of the time gue bener. Maksudnya gue ngerasa nih
ada orang, misalnya gue lagi di suatu tempat, ada orang dari tadi yang dari sebelah kanan tuh merhatiin gue, kenal lo gitu. Ntar gue ngeliat di story, dia nge-tag gue emang dari angle itu. Jadi emang bener, oh berarti dia tadi ngerekam. Sering kayak gitu? Nggak sering sih, cuman tapi maksudnya pernah? setiap itu kejadian gue pasti ngerasa gitu. Karena gue sangat aware dengan sekitar gue. Iya. Itu sebenarnya nggak ada pengaruh dengan fame atau apapun itu, cuman gue emang orangnya self conscious aja. Oke. Nah, ada nggak sih satu hal yang bikin lo nggak nyesel nih ikut idol? Kayak wah ini keputusan terbaik gue nih ikut idol. Iya, gue sekarang jadi punya platform, gue punya kesempatan untuk bermusik. Menurut gue utamanya itu sih. Tanpa idol mungkin gue nggak akan bisa melangkah sejauh ini dalam waktu 1,5 tahun. Oh ya. Karena gue udah pernah ngerasain gimana caranya jadi musisi yang benar-benar sendiri. Selama 6 bulan pergerakan itu sangat sedikit gitu. Mungkin gue nggak ketemu sama orang yang tepat, mungkin gue nggak tahu cara-cara yang tepat. Nah lewat idol, keluar idol gue langsung ketemu label gue ketemu sama manajemen yang sekarang. Lebih jelas lah ya. Gue ketemu sama banyak musisi-musisi yang memang sudah ada di dunia ini lebih lama dari gue. Jadi ya itu semua karena idol, nggak bisa dipungkiri. Oke. Berarti boleh ceritain sedikit, berarti kan lo sempat struggle lah ya dengan identitas lo, mau ngangkat nih gue musisi lo kayak gitu. Lo pertama kali itu gimana ya, kayak lo manggung kah buat kayak ngasih tahu nih gue musisi lo, gue bisa nyanyi, gue bisa punya bakat nyanyi, ngasih tahu ke orang-orang? Apa dari gig atau pensi gitu-gitu? Jujur dulu gue bener-bener sesimpel gue ngerilis lagu, gue nge-share linknya dan buzzingannya ke grup, bahkan bukan grup angkatan gue, grup inner circle SMA gue, kampus gue dan grup keluarga gue. Dan gue nggak ada kayak marketing plan, gue nggak ada promo-promo, cuman gue pernah sekali manggung di acara teman gue secara virtual dan itu gratis. Jadi kayak ya gue hitung-hitung supaya orang tahu lah ini ada Mark Natama loh di dunia ini. Sorry. Oke. Nah, masuk ke tips lo harus percaya diri ya kan. Kira-kira tips dari lo nih apa aja sih yang kayak biar lo tuh confidence, dan sedangkan maksudnya sekarang lo udah jadi sorotan publik kan. Gimana caranya lo bisa confidence di depan banyak orang kayak gitu? Menurut gue yang banyak orang salah itu adalah kepercayaan diri itu didapatkan seketika gitu ya. Misalnya gue lagi overthinking, gue lagi insecure parah, terus ada orang bilang udah lu pede aja, terus mereka expect gue untuk besokan paginya bangun menjadi orang yang pede. Menurut gue itu sama sekali impossible. Ya itu nggak mungkin, nggak masuk logika, karena insecurity itu kan udah gue bendung selama let's say berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Jadi untuk menghilangkan itu tuh nggak mungkin totally semuanya dalam satu malam overnight. Jadi menurut gue step pertama adalah ya kalau misalnya gue tahu gue insecure, gue tahu gue nggak pede, gue harus berdamai dengan itu pertama kali. Sebelum gue bisa menghapus itu ya, gue harus berdamai dengan itu. Jadi gue nggak bisa denial, enggak kok gue tuh bukan karena gue nggak pede, gue bukan karena gue nggak insecure, tapi. Nah itu menurut gue denial itu tuh yang menurut gue akan lebih susah kita untuk berkembang. Nah menurut step kedua adalah setelah gue berdamai, gue cari tahu apa sih yang bikin sebenarnya gue insecure. Dan gue mencoba cari akarnya, gue cari root problemnya, dan gue cari solusinya. Bisa nggak gue kembangin? Dan kalau pada akhirnya gue nggak nemu solusi, ya udah, I have to live with it gitu. Jadi besok-besok gue nggak insecure lagi terhadap hal itu karena gue tahu itu nggak bisa gue ubah. Gitu. Jadi berarti ya udah lo terima aja. Iya. Oke. Udah ada lagi nggak tipsnya? Udah sih itu doang. Jadi intinya yang pertama berdamai dan cari penyebabnya, dan kalau nggak ketemu penyebabnya ya udah face it aja live with it aja. Oke. So, HiPods kali ini tadi kita udah bahas soal lagu udah belum? Lagu? Oh, karir nyanyi? Lagu si Tang. Di sini karir nyanyi jatuhnya. Itu mau 5 menit masih bisa. Apa? Soal promo lagunya. Bahas lagunya. Udah nanya belum tadi? Udah yang pertama. Udah. Yang soal hashtag kan itu promosi lagu, iya. Oke. Alright, tuh make sure aja tuh. Oh iya. Ada lagi kan soal lagu? Nggak ada, itu tadi udah kan pertama ya? Udah. Soal promosi lagu lewat hashtag yang di bio. Oke. So, that's it HiPods kali ini bareng Tama. Tadi kita udah bahas soal gimana sih tips lo confidence di depan khalayak umum. Yang pertama lo harus berdamai dengan diri lo sendiri. Dan yang kedua harus cari root problemnya atau akar. Gimana sih caranya? Kenapa sih gue insecure nih depan orang? Dan yang terakhir ya kalau emang gak ketemu ya lo harus
gimana ya, kayak ya kan lu udah berdamai anyway di depan. Jadi kalau lu nggak ketemu akarnya, solusinya, ya sudah. Mungkin bukan sekarang tapi nanti lu baru ketemu. Jadi gitu. Cuman ya nggak usah let it flow aja ya jatuhnya ya. Yeah. Oke. So, lu ada kata-kata nggak sih buat anak Hai? Promosi lagi boleh. Buat teman-teman Hai Online semua, jangan lupa untuk terus dengerin lagu gua. Terlalu Kami Inginkanmu, Jago Cemburu, dan ini tayangnya kapan Kak? Belum tahu nunggu waiting listnya, cuma Kira-kira? mungkin 2 mingguan kali. Oke. Buat teman-teman Hai Online semua, jangan lupa untuk dengerin lagu-lagu gua, Terlalu Kami Inginkanmu, Jago Cemburu, dan yang lainnya ada di DSP favorit kalian semua. Nonton musik videonya juga di YouTube gua, dan bakal ada yang baru. Ada film baru, ada lagu baru keluar, coming to your way very soon, jadi stay tune terus. So, see you another video HiPod. Kisum.